Iya, Bu maksud saya Sofia. begini, dijelaskan dengan baik biar kita dapat apa pemahaman kalimat di situ, Bang. Jadi jangan Bu Sophia bernarasi dengan framing seperti itu. Maksudnya kalau tulisannya apa Kok dibaca dengan baik dulu. framing? Jadi kita kita Tulisannya kita tadi bisa vagina yang menarasikan rapat seperti dan apa penis yang tidak tulisannya loyo. gitu. Betul nggak teman-teman? Apakah saya framing? Sofia itu Apakah saya tadi ngarang? hadis dari mana Sofia? Loh, hadis dari ulama mau saya tunjukkan. Ini ulamamu mengatakan apa? Coba Iya, tunjukkan tunjukkan. aja Bu Sophia, tunjukkan dengan Nah, baik dengerin biar apa kami kata membaca ulama. juga dengan baik gitu loh Bu Sophia. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan. Dengar ya. Apa kesibukan laki-laki di surga, teman-teman? Pesta apa? Selain Itu pesta yang keras, pesta kamar. yang ngomong Boleh Dengan kita pesta tanggapi kamar. Bang Sulomo, Bu Sophia, boleh saya tanggapi Bung Sophia ya. Bang Ginca jangan turun ke dalam sama Bang Tom. Itu Islam semua di atas itu. Adalah perlu saya ceritakan ini. Gak ada yang bantu saya itu mute. Sofia. Laki Naik lagi ke dalam, ada satu tempat itu. adalah Oke, Bu Sophia, jadi begini ya Bu Sophia. Surga bagi umat Islam itu adalah imbalan gitu. perawan istri selesai dia perawan lagi. Bu Sophia boleh Mbak? Bang Salomo kalau boleh ya kita mau menanggapi, tapi kalau Bu Sophia tidak mau berbagi rom ya Ini dengerin apa kata silakan. Ustazmu nih, pesta seks di surga. Kata Bang Salomo tadi kan harus kepala dingin, saya sudah cobalah kepala dingin ini Bang Salomo. Oleh Syekh Iya. Kita dengar dulu Bang itu, nanti baru tanggapi soal itu. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Nah, kalau sekarang 1 jam sudah. Saya punya bukunya. Kalian baca bukunya? Hah? Tamasya ke Taman Surga? Zakar laki-laki, kata Muhammad, ketika berdiri, kenapa penisnya tidak akan loyo tadi, dikatakan dalam hadis? Zakar laki-laki, berapa lama teman-teman? 70 tahun. Masya Allah. Tidak tergambarkan dan tidak terbayangkan itu. Surganya Islam. Dan tidak terbayangkan. Dijanjikan Islam, teman-teman. Iya benar. Kali apa Bunda Sophia apa yang seperti mengajarkan kita dengar sama-sama tentang seulama yang mengatakan seperti itu. Bukan hanya itu, Kalau saya punya banyak, termasuk ulama Arab. iya, maksud saya begini Bunda, biarkan saya ngomong dulu gitu loh. Kalau boleh, tapi kalau Bunda Sophia ngomong ya monggo, saya persilahkan. Coba itu Mbak Sofianya suruh diem dulu kalau orang lagi jelasin. Silakan Bang Operator, silakan. Iya, jadi begini ya. Dalam Islam kepercayaan kami, surga itu adalah imbalan atau apa ya, hadiah. Barang siapa ibaratnya begini Bang, kalau kita seorang atlet berjuang, kita sudah mendapatkan medali, ya itulah hadiahnya. Jadi tidak digambarkan dengan kehidupan di dunia ini, Abangku Salomo dan Bunda Sophia ya, dan teman-teman semua. Jadi surga itu memang suatu kenikmatan. Kalau ibaratnya kita sudah mendapatkan bonus seperti kita bertarung, kita bertanding, lalu kita mendapatkan juara, maka bonusnya adalah seperti itu Bang. Gambarannya mungkin seperti terserah Ibu Bunda Sophia menarasikan seperti apa, itu hak Bunda. Tapi pemahaman kami. Menarasikan. Saya membaca dari kitab muslim. Iya. Saya membaca iya, hadis. makanya itu ketika di dunia sekarang kita. Bapak jawab saya. Begini Bunda. Bapak jawab. Bapak Dalam maksud saya begini, ketika di dunia wanita muslim masuk ke surga berdasarkan payudara montoknya dan bervagina rapat. Coba Bapak jawab saya. Kenapa bukan berdasarkan kesalehannya? Coba Ibu buka hadis yang Ibu narasikan tadi, biar saya membaca dengan baik dan benar. Karena saya
juga baru membaca gitu loh. Tolong terlihatkan biar kita baca sama-sama. Jangan ibu membacanya seperti tadi. Apakah yang dimaksud payudara, montok dan vagina itu makhluk penghuni surga atau orang yang akan masuk surga? Kan seperti itu, saya belum dapat poin di situ, Bunda. Berarti selama ini kamu beramal ibadah, jedukin kepala 5 kali sehari, kamu nggak ngerti surgamu seperti apa? Bukan Kalau itu kita didengung-dengungkan di masjid nanti. Yang apa yang itu cuma hayalan di surga itu halal, nggak ada lagi dosa. Nanti kita akan itu yang bukankah itu kaum loh, gitu loh, muslimin yang mengebom bunuh diri, yang meledakkan diri, mereka menutupi penisnya ya supaya penisnya nggak ikut meledak. Kenapa? Karena mendapatkan imbalan 72 bidadari berdada montok. Kenapa kamu sekarang berbohong? Hah? Kenapa kamu mengatakan saya nggak tahu Shopee, itu nggak tahu, saya belum pernah baca Shopee hadisnya. Jadi begini Bu Baca, Giliran Ibu. silakan abang yang lain mungkin mau menarasikan. Monggo. Ini mohon maaf aja ya, jangan saling menghujat lah, salam damai aja. Nggak ada intinya juga saling menghujat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Malaysia. Kok menghujat? Orang saya bertanya kok, kenapa kriteria wanita masuk surganya Islam itu berdasarkan payudara montok seperti buah delima dan bervagina rapat? Iya, pertanyaan bagus. Tuh, jawab aja teman-teman. Kami juga ingin tahu jawabannya. Jawab aja. Ya teman-teman, kami juga ingin tahu jawabannya. Jawab aja. Kenapa bukan berdasarkan dia saleh, sholat, dia berzakat, ya? Bahkan Nabi mengatakan karena wanita itu menstruasi, mereka pulang akal, akalnya setengah, lebih banyak mereka masuk neraka. Tapi kalau mereka bervagina rapat dan berpayudara montok, bisa dikeluarin dari neraka, dimasukkan ke surga. Coba kamu Iya jawab Bunda, sama ini saya. kadang begini Bunda, kalau saya menangkap narasi Bunda seolah-olah Islam itu begini. Contohnya ketika Ibunda mengatakan yang menjadi pengebom teroris itu orang Islam, ajaran Islam. Tidak ada itu di ajaran Islam untuk mengebom menjadi teroris. Dia bilang nggak ada. Lalu kenapa BNPT mengatakan 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris dikejar-kejar di 188? Hah? Ya saya mau cuma mengatakan kalau itu pesan. Iya begini Bunda. Kalau itu terjadi di Indonesia, begini Bunda, biarkan saya kita gantian ngomong gitu loh, berdasarkan Bunda. kriteria bervagina rapat dan berpayudara montok. Itu pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Jangan diratakan, semua itu jelek. Iya, saya Ya, pastikan makanya begini Bunda. pertanyaannya kan singkat itu kan. Kalau memang ajaran Islam itu, begini Bunda, kalau saya pastikan di Indonesia, ini khususnya di Indonesia ya, kalau ajaran Islam itu seperti itu dan seperti itu, orang Islam menurut pandangan Ibu Sophia semua, dalam hitungan jam-jaman selesai orang-orang Anda Bunda. Ini saya pastikan kalau semuanya seperti itu pemikiran Anda Bunda. Saya, saudara saya, pembantu saya sudah saya tanya, kamu tahu nggak dalam ajaranmu ada ini? Mereka bilang saya nggak tahu. Saya tanya, kalau kamu baca Quran, kamu tahu nggak artinya? Mereka bilang saya tidak tahu artinya. Mereka tidak tahu artinya dalam bahasa Arab. Buktinya realita di lapangan, realita kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Sesama Muslim, antara Muslim dan Kristen, adakah kita bercekcok? Adakah kita berselisih? Kalaupun ada, itu adalah oknum Bunda. Jangan disamakan, gitu loh Bunda. Karena yang Kamu naikin dulu Bang, sedikit-sedikit aja naikin laporan di atas. Pertanyaan saya adalah mengapa wanita di dalam Islam masuk surga berdasarkan kriterianya 2. 1, berpayudara montok seperti 5 dan Iya, makanya itu buka dulu data yang tadi Ibu baca karena kami belum membaca karena di dalam ajaran Islam itu ada 4 ajaran yang dikatakan syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Karena di situ berbeda-beda jalannya, Ibu. Karena yang banyak bukan tarekat, marekat, hakikat, pembukaan. Tidak, saya nggak tanya itu, Pak. Saya tidak tanya tarekat, marekat, hakikat, hakikat, pembukaan. Enggak, saya tanya mengapa di dalam ajaran Islam wanita muslim itu masuk surga berdasarkan 2 kriteria, yaitu dia harus berpayudara montok seperti buah delima dan bervagina rapat. Itu pertanyaan saya, jawab. Bukan seperti itu hadisnya siapa? Karena masing-masing para ulama itu membawa hadis dengan kesadarannya masing-masing, Ibu. Karena ada juga hadisnya siapa? Lalu tanya sama ulamamu. Itu hadisnya Nabi. Sependapat seperti itu. Itu bukan para ulama,
Muhammad itu Nabi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu berkata Nabi yang bahwa wanita mana? masuk ke surga harus berpayudara montok seperti buah delima dan bervagina rapat. Itu pertanyaan saya. Makanya di jawab. situ hadis dan Al-Quran itu kita harus kaji seperti itu, enggak asal jeplos. Loh, ya Karena makanya di dalam kamu kaji. Saya Bang tanya. Anwar pakai baju, Bang. Kamu Bang Anwar jawab. pakai baju. Kamu jawab. Mengapa wanita Islam Bang masuk Anwar ke jannah ulung. ke surganya Pakai Islam baju, Bang. berdasarkan dua kriteria. Satu, dalam Quranmu berkata dia harus berpayudara montok seperti buah delima yang disebut urban atroba. Ya, Oke, diam dulu, diam dulu, diam kedua, dulu. dia harus bervagina rapat. Jawab. Itu pertanyaan saya. Kamu yang kaji, kamu yang jawab. Kok malah saya yang jawab? Orang saya nanya. Diam, Bu. Diam. Saya nanya, saya Bagi aja, Bang. Jangan jawab. naikin semua, Bang. Dikit aja naikinnya. Bagi dia aja. Potongnya 2. Gua yang nanya kok gua yang suruh jawab. Diam, Bu. Diam. Saya mau jawab. Ya silakan jawab, Bang Supya. Satu-satu ngomongnya satu-satu biar bisa didengerin sama yang di bawah itu loh. Ya, makanya naikin gak usah banyak-banyak, Bang. Dikit aja. Ya satu-satu ngomongnya. Halo, selamat malam. Ya selamat malam. Pak Dayak mau jawab, silakan. Enggak, saya enggak bertanya, cuma mau mengonfirmasikan aja sama Bu Sepia ya. Ya silakan Pak. Nah, saya Kristen. Maaf sebelumnya ya. Cuman gimana ya? Saya minta maaf dulu sebelumnya ya Bu Sepia, tolonglah kalau kita Masa dikasih turun? Jawab ya pusing, jawab. Mengapa dalam ajaranmu Islam di Quran dan di hadismu wanita masuk ke jannah, masuk ke surga berdasarkan dua kriteria. Satu, berpayudara montok seperti buah delima dalam Quranmu dan bervagina rapat. Jawab. Kemana-mana kalian? Heran gue. Ya dijawab aja itu, Bang Ora Prince. Saya dengar tadi bisa lebih tenang menjawab. Silakan, Bang. Bang Hasim. Iya, saya bilang tadi hadis itu coba dibuka lagi. Saya ingin tahu makna perkataan dari atas sampai bawah dalam satu hadis itu apa? Kan seperti itu loh Bang Salomo. Jadi apa yang dimaksud? Bukan, kalau ibu mengatakan satu penggal kalimat di tengah mau di screenshot itu mau ditampilkan. Bukan aneh ibu, coba ibu buka lagi dari atas sampai bawah kalimat itu seperti apa, kan seperti itu kan bisa. Ya ini mau dibukakan Bang, sama katanya. Maaf, ini Bang Host, boleh saya jawab? Ya silakan. Maaf sebelumnya, ini saudara-saudara kita yang Muslim dan teman-teman kita yang Kristen. Tadi saya bisa melihat juga dan membaca apa yang dimaksudkan ya ada dan yang ditunjukkan sama Bu Sofia itu, maksudnya di sana kan orang-orang yang penghuni surga. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, lelaki dan perempuan akan diberikan nikmat walaupun dia berjima atau bersetubuh, maka dia tidak akan pernah yang namanya pecah perawan. Tetapi setelah dia habis berjima, maka dia akan diberikan lagi keperawanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para lelaki, tidak seperti kita lelaki di dunia ini sehabis jima sama istri atau pasangan maka dia akan loyo. Tetapi di surga nanti Allah akan berikan kekuatan seperti itu. Berarti setuju ya dengan hadis tadi, setuju ya Pak ya? Memang seperti itu, itulah surga. Karena surga dosa itu bukan bukan porno, tapi itulah kenikmatan. Karena apa? Hasil daripada kita usaha di dunia ini menahan nafsu, menahan hawa nafsu, maka Allah akan berikan di sana. Berarti benar ya di surganya Islam itu kayak gitu tuh benar Pak ya? Setuju dengan Ustadz Anda, pesta seks di surga, betul? Ya benar berarti ya. Perkataannya bukan pesta seks, itu kan penyebutannya aja itu kesibukan laki-laki di surga sibuknya cuma nge-seks kok, kalau bukan pesta seks. Turun lagi. Ibu ini berisik juga. Maaf Bu, jadi di surga itu bukan nge-seks aja yang dikasih, semua bebas, apa saja mau dikasih. Iya, tapi kesibukannya nge-seks, pesta seks, betul?
mau apa saja di sana bebas karena di Iya, sana tapi kesibukannya nge-seks, betul? apa saja mau ibu Iya, tapi kesibukannya adalah memecah perawan wanita, betul? apa Iya saja. Bunda, di surga Iya, tapi gini Bunda. kesibukannya pesta Di seks, betul? surga nggak nyangkul, nggak menanam padi, nggak Enggak, apa nggak nyangkul, orang semua udah lagi. tersedia Iya, kok. makanya itu tadi sudah saya jawab. Itulah hadiah dari sebuah perjuangan, hadiah dari sebuah perlombaan di dunia. Kalau kita berhasil memenangkan lomba tadi kita masuk surga, itulah hadiahnya Bunda gitu. Bagaimana melakukan kesibukan yang lain kalau seharian memecahkan perawan gitu loh. Maksudnya gimana? Makanya Bang Salomo, saya tadi begitu menanyakan tentang narasi Bunda Sophia, pertanyaannya, apakah saya pengen lihat tadi? Yang dijelaskan di situ adalah makhluk penghuni surga, bukan syarat untuk masuk surga kan gitu. Tapi pertanyaan beliau, untuk masuk surga kan harus seperti ini, perempuan yang bervagina rapat, Iya, syarat masuk surga memang bervagina berpayu rapat. berdarah montok, kan seperti itu. Nah kalau sudah penduduk surga tadi ya itu terserah ya Allah lah bagi kami mau menciptakan, mau menjadikannya seperti apa. Coba dibaca ulang Bu Sofia. Maaf sebelumnya ya, kita di sini tidak mau berdebat, tapi kan Bu Sofia bertanya. Bentar, ini aku lagi bikin kok. Nah, bukan kan Ibu Sofia mau bertanya, kan sudah dijawab. Tetapi Ibu Sofia ngotot dengan jawabannya sendiri. Berarti Ibu Sofia tidak mau menerima Saya jawaban. nggak menjawab, saya tanya, Pak. Di situ dikatakan, ya wanita-wanita dari penghuni neraka akan dimasukkan ke surga mujanamu dengan syarat apa? Berpayu darah montok seperti buah delima dan bervagina rapat. Itu syaratnya. Mereka diangkat dari neraka ke janamu bukan karena mereka soleh, rajin sholat, rajin puasa, bukan. Maaf Bu Sofia, coba dibacakan ulang. Coba dari awal bacakan ulang. Jangan menurut pengertian Ibu, coba dibacakan ulang tadi dari awal sampai akhir. Coba dengan detail. Saya mau tanya ke Mas Rodi. Ulang dulu. Soalnya saya lagi bikin, udah dibilang ini aku mau lagi bikin layar supaya kalian bisa melihat. Aku nggak usah harus megangin HP. Nggak dibacakan aja, nggak perlu ditunjukkan, dibacakan aja. Soalnya saya sudah baca. Saya semua pakai data dan bukti, Pak. Iya, makanya Saya bacakan bebas. aja. Saya bebas karena saya hanya melindungi teman-teman saya di Indonesia, ya. Enggak. Enggak, Pak, saya tidak akan pernah bicara tanpa bukti. Bapak tunggu sebentar ya, saya sedang. Kita sama-sama melindungi di sini karena kita ini. Jangan, Iya. Pak, nanti teman-teman saya digeruduk, Pak. Begini Bang siapa Bang Rodi ya, Ibu Sophia ini kan narasinya lari ke sana, lari ke sini, ajaran Islam ke sini. Jadi kita pengen lah ayat yang dibuka tadi. Saya nggak terpancing Ibu Sophia mau karena yang saling menjelekkan agama itu bagi orang yang tidak sadar Ibu. Bagi orang sadar itu kita saling menjaga. Oh iya, Pak. Karena apa? Karena saya selama belasan tahun di gereja saya tidak pernah dengar. karena pemahaman ayat yang dibaca Ibu tadi menurut saya salah gitu pemahaman beliau. Pak? Hah? Kenapa saya mengorbankan banyak hal di Indonesia untuk hanya menjadi seorang apologet? Kenapa, Pak? Karena selama belasan tahun saya menjadi Kristen, tidak pernah ada di dalam gereja saya bicara mengenai agamamu. Gak pernah ada pendeta menjelek-jelekkan agamamu. Saya nggak tahu apa-apa tentang Islam, Pak. Sampai saya mempelajari sendiri Quran dan hadismu. Baru saya tahu seperti apa agamamu ini. Tetapi saya mendengar pakai kuping saya sendiri yang dua tetelan panci loh. Kanan satu kiri kuping saya ini loh. Teman saya bilang ini, Sof, kamu tahu nggak? Rumahku tuh deket masjid. Kamu tahu nggak kalau Jumat itu disentor toaknya? Karena mereka tahu aku orang Kristen. Kamu tahu nggak apa yang mereka khotbahkan kalau di masjid? Parah kamu, dia bilang gitu. Aku mau pindah dari sini. Saya bilang, masa sih orang Islam kayak gitu? Maksudnya begini Bunda, maksud Bunda keberatan kah dengan hal itu gitu? Kalau keberatan tuh kita nih Bunda, kita sedang negara mau bertemu hukum. dengan klien saya. Karena itu Jumatan, saya makan siang. Saya berhenti dong di warung. Kebetulan warungnya depannya masjid, Pak. Toaknya karena begitu besar itu suaranya toak. Anda tahu kan kalau di gereja kami suaranya nggak pernah kedengeran sampai keluar gereja, betul teman-teman? Itu toak disentor, Pak. Karena saya lagi makan siang waktu Jumatan, saya berhenti karena pada Jumatan itu ya. Saya mau ketemu orangnya lagi nggak bisa karena Jumatan. Saya berhenti makan siang saya. Saya dengar sendiri Pak pakai kuping saya yang dua centelan panci ini Pak, di satu kanan satu kiri. Orang Kristen itu kafir. Mereka menyembah 3 Tuhan. Saya kaget itu. Itu pertama kali saya mendengar dan saya kaget.
Saya bilang kurang ajar. Ternyata itu yang diajarkan Islam ketika mereka khotbah di masjid-masjid. Sampai sekarang saya bisa tunjukkan tempat masjidnya ada di mana. Ya. Maaf dulu Teman-teman, saya kasih tahu Anda, sejak saat itulah saya mulai belajar apa itu Quran. Saya mulai baca Quran. Saya mulai mempelajari bagaimana Islam ini dibentuk. Saya mulai membaca sirah nabawiyah, bagaimana Muhammad mengaku menerima wahyu pertama. Saya kasih tahu Anda, teman-teman. Ini ajaran Islam didirikan dengan spirit atau roh antikristus. Ada 3 hal yang ditentang di dalam ajaran Islam, di dalam Quran. 1, mereka menentang the sonship and the lordship of Jesus Christ. Mereka menentang Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2, mereka menentang kematian Yesus sebagai penebus dosa kita. Dan ketiga, mereka menentang kebangkitan Yesus yang memberikan kita hidup baru dan pengharapan kekal. 3 hal ini, saya kasih tahu Anda teman-teman Kristen, itu yang disebut di Galatia 1 ayat 8-9. Memberitakan Injil yang palsu. Injil yang berbeda dan terkutuklah Islam. Ini ada di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Mereka memberitakan Injil yang lain, Yesus yang berbeda. Mereka mengatakan Yesus ini ibunya adalah Maryam. Siapa? Saudara perempuan Harun anaknya Imron. Jadi di dalam Quran, Yesus Kristus mereka sebut sebagai Isa Al-Masih. Dan Isa Al-Masih ini disebut sebagai keponakannya Musa dan Harun, teman-teman. Kepalsuan telah nyata di dalam ajaran Islam, teman-teman. Ini Injil yang palsu, Injil yang berbeda. Yang di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 berkata apa? Kamu diam saja. Kalau ada orang yang memberitakan Yesus yang berbeda. Mereka memberitakan Injil yang lain dan roh yang lain. Roh Islam adalah menentang Bapa dan sekaligus Anak. Dan Alkitab mengatakan barang siapa yang tidak mengakui Bapa sekaligus Anak, dialah antikristus. Betul nggak teman-teman? Betul nggak? Ini saya tunjukkan hadisnya Pak. Begini Bu Sophia, maaf sebelumnya ya. Kan kita punya keyakinan masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksakan keyakinan Ibu Sophia itu kepada kami orang Islam. Bahwa menurut keyakinan orang Kristen kan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Atau siapa. Bukan Pak, di dalam Alkitab saya Maryam, saudara perempuan Harun anaknya Imron itu tidak menikah. Itu hidupnya 1500 tahun sebelum Maryam ibunya Isa Al-Masih. Tapi di dalam Quranmu, Maryam, saudara perempuan Harun, anaknya Imron, saudaranya Musa, itu bisa jadi ibunya Isa Al-Masih. Itu beda zaman, beda orang. Dan di dalam Quranmu, di surah An-Nisa ayat 153-157 dikatakan bahwa Isa Al-Masih dibunuh pada zaman Musa. Keliru Pak, di Alkitab saya, ya, Yesus Kristus itu tidak dibunuhnya pada zaman Musa. Yesus Kristus dan Musa itu beda 1400 tahun. Yesus Kristus itu dibunuh pada zaman Pontius Pilatus menjadi gubernur prefektur di Yudea. Bukti arkeologinya kita temukan. Di dalam Quranmu, Isa Al-Masih dibunuhnya pada zaman Musa. Betul nggak teman-teman? Yang membunuh Bani Israel zaman Musa, Pak. Yang membunuh itu orang Israel zamannya Musa. Itu beda sejarah, iya, Pak. Bunda Sophia. Betul Bunda Sophia. Apa yang Jadi kan seperti yang saya bilang tadi, itu menurut keyakinan Ibu Sophia, ya diimani, ya gitu. Kalau kami kan... Kok keyakinan itu sejarah? Gimana sih ini teman-teman Kristen? Teman-teman Kristen, apakah Yesus Kristus itu keponakannya Musa dan Harun seperti kata Quran? Makanya seperti yang saya bilang tadi. Teman-teman Kristen, halo, apakah Yesus beda. Kristus punya om namanya Musa dan Harun, ibunya namanya Maryam, anaknya Imron? Enggak, beda. Apakah Yesus Kristus itu dibunuh oleh orang Israel zaman Musa seperti kata Quran? Enggak. Apakah pada zaman Firaun ada penyalipan seperti kata Quran? Enggak ada. Zaman Firaun nggak ada penyalipan, Pak. Penyalipan itu ditemukan oleh bangsa Persia. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangsa Romawi belum ada di zamannya Musa. Bangsa Romawi belum ada zaman Musa. Bagaimana mungkin di dalam Quranmu Isa Al-Masih itu dibunuh oleh Musa? Oleh orang Israel zaman Musa, keponakannya Musa nih si Isa dalam Quranmu. Kok bisa loh kalian itu memberikan narasi palsu bahwa Isa Al-Masih lalu kalian sama-samakan dengan Yesus Kristus itu hidup pada zaman Musa? Dari Hong Kong. Buka matamu. Bagaimana mungkin di dalam Quranmu Isa Al-Masih itu bisa hidup pada zaman Musa? Bunda Sophia, saya sekarang balik tanya, apakah Isa Al-Masih itu menurut Bunda Sophia itu Yesus?
Loh, kalau dia di zaman Musa sama nggak dengan Yesus? Isa al-Masihmu itu jawab adalah Yesus aja. KW. Apakah Nabi Isa dalam ajaran kami itu menurut ibu adalah Di dalam Yesus? Quranmu itu adalah Yesus yang berbeda. Adalah Yesus KW, mirip dengan aslinya, tapi palsu. Seperti kalau Anda melihat ada uang palsu nih, kalau Anda ke Alfamart atau ke Indomaret, ya, Anda lihat di situ, itu ada uang 100.000 asli dan uang 100.000 palsu. Dua-duanya mirip, betul nggak teman-teman? Mirip, serupa, tapi yang satu asli, yang satu KW, Pak. Sama nih kayak tas LV, Pak. Kalau Anda beli, yang di Tanah Abang harganya tas LV 300.000. Kalau Anda beli ke tokonya nih, di Paris, tas LV harganya puluhan juta. Dijajari nih Pak, tas LV palsu sama tas LV Tanah Abang sama tas LV yang buatan aslinya. Mirip memang, betul nggak teman-teman? Mau sama, kalau dia sepintas sama. Tapi nggak sama Pak, yang satu asli, yang satu KW, yang satu buatan Tanah Abang, yang satu buatan Louis Vuitton. Ngerti? Ngerti kamu Pak? Paham? Nih baca nih hadisnya Pak, baca. Bunda Sophia itu besok ke gereja, berkhotbah di gereja. Kalau berkhotbah ke kami Islam. Hari Minggu ini Bang. Ini hari Minggu Baca ini. aja Pak, baca Pak, baca, nggak usah kemana-mana. Pertanyaan saya, kenapa syarat wanita di dalam Islam ya masuk surgamu dari neraka nih dipindahin ke surga, syaratnya adalah bervagina rapat dan Ibu berpayudara Sophia montok. tadi mengatakan begini Bang Salomo ya. Kenapa saya mau jawab seperti itu Bang Salomo? Dia mengatakan di kitabnya seperti ini, Yesus disalib, Yesus ini. Sedang kami tidak percaya, kami percaya Al-Quran. Kan tidak nyambung juga kan gitu loh Bang Salomo. Nggak ketemu Bang Salomo gitu. Kalau beliau memaksakan ceramah ini ke kami umat Islam. Nah kalau ibu berkhotbah dalam gereja mungkin itu cocok kan seperti itu. Oke, saya tanya Pak, kalau Isa Al-Masih itu tidak kamu kait-kaitkan dengan Yesus Kristus, pertanyaan saya, siapa Isa Al-Masih dalam Quran? Orang mana dia, kebangsaan mana dia, berbahasa apa? Bapak sebutkan. Nabi utusan Allah, orang Israel, mana Isa Al-Masih Pak? Isa Palestina. Al-Masih berkebangsaan apa? Oh, saya nggak tahu bangsa apa, bangsa Israel kalau nggak salah. Oh, berarti tokoh dongeng. Isa Al-Masih itu bukan tokoh sejarah. Bani Israel gitu. Kalau zaman dulu Isa belum Al-Masih Bani Israel. Pertanyaan saya, dalam seluruh sejarah Bani Israel, siapa saja yang bergelar Al-Masih atau Mesias? Saya kurang paham. Saya kurang paham Bu. Ilmu saya belum sampai di Udah situ. nggak usah kemana-mana deh Pak. Jawab aja nih pertanyaan saya. Kenapa harus bervagina rapat dan berpayudara montok? Syaratnya mesti masuk jannah. Jawab aja deh. Nggak usah kemana-mana. Iya Bunda buka dulu. Kan saya bilang buka. Nanti kita baca sama-sama. Teman-teman ini apa kurang jelas layar besar saya? Layar itu bang orang print di layar kan ada bang. Orang jelas Bang Salomo. Terlalu kecil itu. Orang jelas Bang Salomo itu. Nggak kelihatan. Aku bisa baca kok. Aku minus loh bang. Bisa baca kok. Bapak bacakan bang. Coba bacakan. Kalau saya nggak kelihatan Bang Rodi. Saya nggak kelihatan sama sekali sudah. Kenapa Muslim kalau disuruh baca kayak Muhammad ya, Iqra, aku tidak bisa membaca sama Jibril. Iqra, aku tidak bisa membaca, cek lagi sama Jibril. Yang tidak loyo. Itu yang di garis merah itu. Jangan dibaca yang itu saja. Gini loh, kalau misalnya masih bagus matamu daripada mataku. Masa aku pula yang baca kok aneh-aneh saja kau. Bang Salomo kalau bisa diperbesar dari udah paling gede sampai akhir di bawah itu. Kalau perlu biar ya kita kalian bisa semua baca. turun di layarnya satu layar, ini isinya adalah gambar saya doang. Kayak begini besarnya nggak kelihatan. Teman-teman di bawah yang bisa membaca ketik satu. Teman-teman di live chat TikToker, aduh 1.200 yang nonton banyak sekali ya ini ya. Coba yang bisa membaca tulisan saya di layar itu ketik satu. Siapa yang matanya minus, Iqra, tidak bisa membaca seperti Muhammad, ketik 2. Oke, gini aja lah Bunda Sophia. Coba Pak Dalang bacakan dengan jelas dari awal Pak Dalang. Ini teman Anda kan gitu. Biar kalau di Bunda Sophia nanti dibilang kita nggak bisa baca. Ya, kalau nggak kelihatan gitu. Mata saya udah tua Pak, ini mata rabun. Bisa baca nggak Kak Setio? Sama Pak. Mata rabun. Bunda Sophia ini gitu loh Pak Dalang ya. Kita ngomong baca dibilang kayak seperti Nabi Muhammad. Bunda Sophia ini kan lucu. Apa yang satunya aja. Ya baca aja. Nggak kelihatan sama sekali saya malah.
Maaf dulu. Lah iya, Maaf dulu Pak Dahlan semuanya. sendiri kan orang saudara Kristen tapi nggak bisa baca. Nanti kalau saya ngomong nggak bisa baca sama Bang Roy tadi, dibilang Bunda Sophia nggak seperti Nabi Muhammad, nggak mau baca. Maksud saya gini. Nih dibantu bacain Ya sama kita Kak Setiawati ini di atas nih. Bantu baca aja, dibantu baca. Yang Tuh, bisa Setiawati, baca. silakan. Ada yang bisa buka nggak itu Begini loh, hadisnya Bunda itu? Sophia. Ada Setiawati ada di atas itu. Kita Bang Solomo. Jadi begini, maksud saya biar fair. Iya, itu dibaca Kak Setiawati itu di atas itu. Kak Setiawati silakan. Ya silakan dibacain, dibacain. Ya dibacain silakan. Ini Sunan Ibnu Majah 4328 bukan? Ya. Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid. Betul nggak Bu Sofi? Iya, sesuai di atas itu di layar itu. Betul. Soalnya saya baca di device satunya Bang. Itu kecil banget. Betul. Ya Oh, kalau bukannya nggak aku pakai tapi tulisan. kamu bisa baca, aku gede ini nih, aku gede ini. Jadi molor dia memanjang. Hah? Udah baca aja Kak Setiawati. Langsung aja sama kok Setiawati, baca aja langsung. Sunan Belum, Ibnu iya, Majah jangan telah emosi. menceritakan kepada kami Hisyam bin Khalid al-Asrat Abu Marwan Dimasi telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abdul Malik dari ayahnya dari Khalid bin dan dari Abu Umamah dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari, dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Dalam kurung istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka, melainkan memiliki vagina yang rapat, dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hisyam berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Demikian Bu. Betul nggak Bu? Betul. Nah, Jadi, di situ kan jelas kan Bunda Sophia jelas. Lalu kalau pertanyaan Bunda Sophia tadi syarat untuk wanita masuk surga ada yang Kenapa wanitanya ini kan dikeluarkan dari neraka? Kalian semua kan harus masuk neraka, betul nggak? Kalian muslim kan masuk neraka kan? Ibunda Sophia, kalau Anda itu orang apologet dengan membaca kalimat yang dibacakan tadi sudah sangat jelas. Sudah jelas bahwa syarat untuk dari neraka dikeluarkan dari neraka wanitanya untuk masuk ke surga apa teman-teman? Bervagina rapat, betul? Ya betul. Betul nggak? Yang dikeluarkan Dan dari seperti neraka itu yang maksudnya, berada Bu montok Sophia. dan vagina rapat. Saya tangkapnya Bukan seperti itu. kalau dari bacaan ini Jelas. Itu kan Bu Jelas. Setiawati, coba Itu. bukan wanita yang soleh, betul nggak Bu? Wanita yang Bentar. rajin sholat, yang rajin puasa, enggak? Jelas Begini, itu Bunda bervagina Sophia. rapat, berpayudara montoknya ada di mana? Ada di dalam Quranmu, An-Naba ayat 33. Biar dijelaskan Nih, sama Bang jadi Roy, dua monggo istri, Bang Roy. 2 istri dari Bunda bidadari Sophia yang kalau 70. bisa mendengarkan dulu. Nanti Anda tanggapi lagi gitu loh Bunda, Ini, kalau Bu diskusi Sophia. gitu. Dan teman-teman yang ada di sini, kan kalian ini mau mendapatkan apa yang dimaksudkan, mendapatkan jawaban apa yang dimaksudkan dalam hadis ini kan tidak bisa. Ya, silakan jawab aja, Bang. Silakan jawab. Ya, jadi pemahaman dan maksud daripada hadis itu tidak bisa kita pahami dengan pemahaman kita diri pribadi, melainkan orang yang sudah ahlinya. Maksudnya orang yang sudah paham apa yang dimaksudkan dalam hadis itu. Jadi ada di sana. Gimana orang dibaca jelas yang dikeluarin dari neraka ke surga adalah Makanya yang berpayudara montok seperti buah delima dalam An-Naba 33 dan bervagina rapat dan penis kalian tidak akan loyo. Kok pakai ditafsir? Saya bingung nih Pak Salomo, ini otaknya di mana ya Muslim ya? Itulah. Sabar, Bu. Kita ini tukang pungut botol, Bu. Ya. Jadi Bu, maaf jadi sebelumnya ya. Jadi kami itu orang Islam tidak berani memahami Al-Quran dan hadis itu apa yang dituliskan
yang kita maksudnya tidak berani memahami atau menafsirkan arti daripada ayat Al-Quran dan hadis itu dengan serta-merta sesuai apa yang diartikan itu, tetapi ada pantas di Indonesia teman-teman saya kalau saya tanya, lu kalau baca Quran ngerti artinya nggak? Kagak. Lah yang lu baca apa? Bahasa Arabnya, Sof. Terus gue tanya pembantu gue, sini gue kasih tahu lu. Lu tahu nggak suami kamu nanti kalau di surga itu dinikahkan dengan 72 perawan, kesibukannya memecah perawan wanita, pesta seks di surga dengan 72 wanita berdada montok. Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu. Terus kamu kalau baca Quran, gue tanya pembantu gue nih, terus gue kalau baca Quran, kamu tahu artinya? Enggak. Yang lu baca apa? Bahasa Arabnya. Tahu artinya? Enggak. Oh my goodness. Terus gue tanya sama pembantu gue, kalau lu kerja di Saudi Arabia, kira-kira lu boleh nggak digauli sama tuanmu? Boleh. Oh itu yang diajarkan Islam? Iya emang boleh, itu haknya Tuhan, karena kan kita budaknya. Itu yang diajarin di masjidmu, di ustadzmu? Iya. Oh jadi kamu boleh, kalau kamu nih jadi pembantu di Arab Saudi, jadi TKW nih, kamu dikirim ke Arab Saudi nih, kamu boleh tuh bersetubuh dengan tuanmu? Boleh. Oh my goodness. Ngaco tuh, ngada-ngada. Iya. Sama Bunda Sofi kan juga tanya-tanya ya. Iya, saya juga tanya pembantu saya, Bu Sofi, orang Kristen ya. Saya tanya, ada Yesus ngaku Tuhan? Tidak ada. Dasar bohong. Memang Muslim, teman-teman, Kristen boleh nggak diajarkan berbohong? Nggak boleh. Ngomong ngawur. Nggak boleh ya. Kalau Muslim Bang Roy boleh saya. Bang Roy. Pembantu saya Kristen. Bang Roy. Nggak ada orang yang Bang Roy bantu. bisa kenal saya. Bang, naikin lagi Bang, cukup aja 4 orang Islam di atas. Oke, maaf. Jadi begini Bang Roy ya. Bang Roy mungkin Bang Salomo saya mau ngomong ke Bang Roy, atau kalau ke Bunda Sophia saya nggak mau. Artinya Bunda Sophia terserah mau pemahamannya seperti apa. Cuman dari ayat yang dibacakan Mbak tadi, salah satu contoh kan perempuan yang bakal dinaikkan ke surga tapi suaminya di neraka. Artinya begitu. Artinya dalam pasangan kita ini, misalkan lelaki macam saya punya istri, saya masuk neraka, kekal di neraka. Nah istri saya ini berbuat baik, salah satu contohnya ya istri Fir'aun yang baik itu dimasukkan ke surga. Nah di surga itulah orang-orang seperti itu akan menjadi pasangan orang lelaki. Pertanyaan saya Pak, kenapa syaratnya harus berpayudara montok seperti buah delima dan bervagina rapat? Mungkin jawabannya tidak menyentuh pertanyaan Bang Ora pinter. Ya. Tadi kan Bunda tadi syaratnya harus perempuan yang berada montok gitu loh maksudnya. Tapi kan tadi yang ditunjukkan itu tidak ada berpayudara montok, tidak ada seperti itu. Ada itu tadi tuh. Itu An-Naba 33 ulang apa? Kan vagina rapat sama tidak penis tidak loyo yang tadi itu disebutkan yang ditunjukkan itu. Tapi artinya Mas Rodi setuju ya? Bodoh-bodoh di Indonesia. Setuju ya dengan hadis itu, setuju ya Mas Rodi ya? Setuju ya berarti ya dengan hadis itu, setuju. Tetapi kita harus memahami, tidak bisa kita memahami hadis itu. Terus gini, kalau Anda membaca hadis, kalau Anda tidak memahami, harus tanya dulu ke orang lain. Ya untuk apa Anda belajar gitu? Kalau semuanya harus tanya dulu, Anda tidak punya otoritas untuk mengartikan, memahami. Artinya tidak merdeka kan, kita kan? Nggak merdeka dalam berekspresi, berpendapat dan menyemukakan pendapat. Begini boleh kalau di Islam mungkin gitu. Diharamkan kami itu untuk menakwilkan atau mengartikan, menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pengetahuan yang ada di otak kita. Kalau tidak kita mempunyai standar memang tuh Muslim itu nggak boleh pakai otak, betul nggak teman-teman? Anak ada Muslim yang boleh pakai otak. Ya itu, kami tidak pakai otak, tetapi kami nggak pakai otak. Mas Sofia, maaf ya, memang Muslim itu nggak pakai otak, tapi kita memakai akal Bu ya. Loh, akalmu di mana? Kalau kamu nggak punya otak, akalmu ditaruh di mana? Di pantat? Hah? Iya. Kamu mengatakan Muslim tidak pakai juga, otak. Bu. Akalmu di mana? Saya tanya sama Anda.
Akal Anda di mana? Enggak gitu juga. Mbak Setiono, Misalnya kalau kita Mbak Setiono ulangi kalimat yang berbagi narapat dan biar kita saling menjelaskan, biar kita saling mengerti. Kalau ibunya ngegas kayak gitu, kita menjawab juga kayak gini kan An-Naba 33 dan bervagina rapat, akalmu dipakai enggak? Hah? Akalmu dipakai enggak? Apa yang haram Ibu, tidak ini boleh ya Bu, berzina, dalam tapi di artian surga yang kayak dihalalkan gitu, berzina kita dengan itu semua enggak wanita. sembarangan Bu, Boleh enggak pesta sembarangan seks kita di menjawab surga. kayak gitu. Itu ya yang ahli, yang mengerti semua. Kalau kita menjawab, oh begini, ahlinya nih, begitu, tapi saya nanti tidak sesuai, itu juga salah dari kami umat Islam. Kalau Bunda Sophia, kalau Bunda Sophia tadi mengatakan bahwa Islam tidak pakai otak, malah saya sebaliknya Bunda. Yang tidak pakai otak itu jangan-jangan ajaran agama ibu gitu loh Bu. Intinya gini loh, Ini Bu, kalau saya setan tanya, itu nggak mau kalah. Edis itu pakai otak enggak? Intinya selalu benar. Ini Bu Sophia, Edis itu pakai otak apa ibu-ibu enggak? yang muslim dan Saya tanya bapak-bapak Ibu yang Sophia dulu. muslim. Kira-kira Iya Edis Bu, itu Bu pakai otak Setiono apa Anda enggak? baca lagi dengan baik dan benar kalimat itu pelan-pelan gitu Bunda. Loh, saya udah baca pelan dan keras loh ya. Iya, diulangi Kalau lagi harus karena begini diulangi. narasi yang dibawakan oleh Bunda Sophia itu lain gitu loh. Loh, lain gimana? Kalau vagina rapat betul, dua. Iya, ada dua dari tulisannya, tapi di mereka. situ apa? Vagina rapat itu apakah penduduk surga? Kan Neraka yang dimasukkan ke surga, ya vagina rapat. Bukan Bu Sophia, maaf ya, karena dalam Al-Quran itu mungkin nggak jauh beda ya dalam ajaran ibu. Setiap arti dari kalimat itu biasanya ada sambungannya ke ayat yang lain, ada ayat apa sebelum itu. Jadinya nanti nyambung-menyambung itu Bu. Jangan lihat di posisi itu aja. Itu artis itu. Syarat wanita berpayudara montok seperti buah delima di An-Naba 33 dengan bervagina rapat tadi. Nyambungnya ke ayat mana coba? Nyambungnya ke ayat mana? Mana? Mana yang An-Naba 32 yang Ibu bilang itu? Mana? Ada An-Naba 33. Hadis. Tunjukkan itu kan hadis. Nih, saya tunjukin. Tunjukkan. Emang kalian kalau baca Quran ternyata nggak tahu artinya ya. Pantes. Teman-teman saya tanya, lu kalau baca Quran tahu nggak artinya? Enggak. Soalnya gini Bu, dalam ayat Al-Quran itu ya, kita itu banyak itu ada apa hurufnya, apanya, kayak tanda ain, tanda apa itu semua itu punya arti tersendiri Bu, nggak sembarangan kalau Itu bisa kan ada terjemahannya Bu, kan ada terjemahannya. Mana An-Nabanya? Kan di sini Ada hadis. tafsirnya juga. Mungkin mereka itu kalau baca itu Harusnya kan bisa dipelajari. Itu dapat pahala, itu paling penting. Betul nggak, Kak? Sekarang kalau baca, kita mempelajari agama, nggak tahu artinya, ya gimana? Itu namanya iman buta. Bukan nggak tahu artinya Bu, soalnya makanya kalau ibu yang tidak pernah mempelajari itu ayat Al-Quran, itu pasti beda Bu, cara alif, ba, ta, sya, beda Bu. Kalau misalnya alif nyambung sama huruf ini beda lagi artinya, kalau ba nyambung sama huruf ini beda lagi, itu nggak sama Bu. Makanya memang kalau di dalam artikan ke bahasa Indonesia kayak gitu, ibunya mungkin mikir berdada apa tadi itu, terus gini, terus rapat-rapat kayak gitu. Itu sebenarnya mungkin ibu lebih jelasnya itu tanyanya langsung ke ustadznya gitu, yang lebih paham. Udah, ustadz lu ngomong ekstasek Gini. surga gimana sih? Bu Sofi, saya mau nanya ke yang Islam. Coba diam dulu, mana ini yang mana ayatnya yang dibilang tadi itu? 33 itu. Layar itu ada di layar itu ada, Bang Rodi. Layar sudah ada. Diperbesar layarnya supaya Nah, bisa. boleh nggak saya bicara nih sebentar? Saya mau bertanya sama teman yang Muslim. Saya sekali bertanya Bu Sophia, mana tua Maryam atau Yesus? Saya mau bertanya nih. Enggak, saya dulu bertanya. Dari tadi Bu Sophia bertanya, saya menanya, mana yang lebih tua, Yesus atau Isa? Yesus atau Maria? Maria lah, gimana sih? Oh, berarti sebelum Yesus ada, Tuhan nggak ada lah. Kan Maria lebih tua. Tanya kamu nggak ngerti, nanti dijelasin. Kalau Anda berpikir itu ada butuh penjelasan yang lama. Nggak bisa dalam 1-2 menit.
Ini kapan? Kemudian. Gimana Yesus mengaku Allah di Bible? Jangan awal dulu bang, nanti dulu itu. Kita bahas dulu. Tak bisa jawab. Kamu jawab dulu, kamu jawab. Mengapa Bisa jawab pertanyaan lu apa? Mengapa Ini Bang Tom, tuh. di dalam Quranmu berpayudara montok seperti buah delima dan bervagina rapat? Jawab. Nah, Yesus menjanjikan satu surga, Bu. Jawab. Kenapa harus bergaris-garis montok? Jawab, Pak. Jawab. Makanya yang ditunjukkan ini tidak lengkap, ini cuma sebelah ini yang kena ini. Ini Anaba ini coba lihat. Dan Allah sedangkan apa itu? Garis-garis cantik. Di bawahnya apa Bang Tom? Tidak ngerti juga aku. Makanya yang berpayudara montok. Itu aja bahasa Inggrisnya full breast. Naikkan ke atas bisa, Bang. Yang paling penting di bawah itu. Oh, bisa. Iya, saya bantu baca ya, Bang. Yang atas itu ada sedikit potongan yang tulisannya dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Terus kita lanjutkan ke bawah, tafsir ringkas kemenak. Apa itu nggak ngerti. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga yaitu gadis-gadis yang cantik. Terus ke bawah Bu, itu ada lagi ke bawah kayaknya. Coba naikkan supaya itu ada lagi ke bawah Bu. Coba maksudnya yang di atas itu nggak usah ditunjukkan Bu. Yang ke bawah aja biar lengkap saya baca. Saya bantu abang-abang dari Muslim. Soalnya itu screenshot. Soalnya itu ada kepotong ayatnya Bang. Nah itu kan tidak ketemu jawabannya. Kalau kayak gini, kalau itu di bawahnya itu masih ada Anda beberapa. Bisa nggak itu buka layar? Masih ada beberapa. Coba Anda semuanya buka. ditunjukkan Bisa. Bu, biar saya yang baca, bantu abang-abangnya kan. Abang-abangnya mungkin itu terlalu kecil buat abang-abangnya buat baca. Enggak, Mbak, bisa open cam. Bisa open cam, buka sendiri gitu kenapa bisa. harus saya on cam Bang? Saya asli Muslim kok. Ini kuku cantik kuku. Tunjukin ayat itu maksudnya. Bukan on cam tunjukin itu loh ayatnya itu, enggak usah baca. Enggak di saya Bang, bukan di saya. Itu tadi siapa yang nunjukin Udah, ayatnya? itu, Saya baca itu. ya. Saya bantu abang-abang Muslim, saya baca. Maksudnya open cam, tunjukin data, bukan open cam tunjukin wajah. Aduh. Enggak, tadi yang nunjukin itu bukan saya Bang, itu yang lain. Saya cuma bantu baca tadi. Ya silakan dibaca. Mana ya? Ya udah saya baca ya. Lalu diterangkan pula. Ya ini saya baca dari atas ya. Coba dengar satu orang nih. Ini saya ya. Wow, buah dadanya ranum-ranumnya. Yang ini Bu Sophia. Bu Sophia sebentar dulu, saya mau bantu dulu baca biar abang-abang. Silakan Kak. Namamu siapa? Namamu siapa? Aku tak bisa panggil lah kakak ini. Nama saya Handayani Bang, asli Handayani. Bikinlah nama kau Handayani situ. Panggil pun tak ngerti pakai alfa itu apa itu tak ngerti lah. Iya, itu lambang zodiak. Nama aslinya Handayani, asli NTB. Ya silakan langsung aja ngomong. Baca aja Ya langsung. ini saya baca ya. Kalau perkenalan sama kita. Abang-abang dengerin ya. Host, coba Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu buah dadanya masih kencang. Oh, Bang Host minta tolong di-mute dulu, di-mute dulu yang lain Bu Sofi, Bang Host minta tolong yang lain di-mute biar saya baca langsung. Lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula banyak bidadari yang cantik, montok dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia. Akan dialami pula oleh ahli surga dengan cara yang lebih sempurna, tetapi tidak dapat dibayangkan bagaimana terjadinya nanti. Terus yang di bawah ya saya baca. Dan gadis-gadis remaja, yaitu gadis-gadis yang buah dadanya sedang ranum-ranumnya. Di situ bukan itu ya montok ya Bu, ranum-ranumnya katanya ya. Lafal
kawaib bentuk jamak dari lafal kaaib yang sebayah umurnya. Lafal atraaban bentuk jamak dari lafal tirbun. Berarti di situ ya Bu Sofia, berarti di situ ada huruf dalam Al-Qur'annya yang sebelum diartikan ke Indonesia ini, berarti ada huruf-huruf yang di itu, soalnya kalau biasanya kalau dalam Muslim itu kalau ada yang kayak gini tuh ya, huruf Al-Qur'annya itu udah beda. Handayani, ranum tuh sama dengan montok itu sinonim itu, ranum ya montok. Oh iya, soalnya baru pertama dengar Bang tulisan ranum. Tanya tunggu sama Tom Chris sama Kidalang, pasti tahu mereka. Begini Bang. Iya. Coba abangnya coba mungkin bisa itu, jelaskan dari Abang Muslim, saya mute dulu ya. Izinkan saya dulu ngomong. Ya, silakan. Di sini kan sudah jelas gadis dan gadis-gadis remaja, yaitu gadis-gadis yang buah dadanya sedang ranum-ranumnya, maksudnya di situ ahli surga. Itulah kenikmatan yang diberikan. Dan di atasnya lagi lalu diterangkan pula bahwa di dalam surga itu terdapat pula, dengar ini, terdapat pula banyak bidadari yang cantik. Dengar enggak itu bidadari yang cantik? Nah, iya. Mas Rodi berarti setuju ya. Kalau di surga nanti. Diam dulu Kidalang, diam dulu. Ya, terus. Nah, itu bidadari yang diceritakan itu. Dengar dulu ini. Bidadari yang cantik, montok dan sebaya usianya. Kesenangan bergaul dengan kaum wanita yang biasanya merupakan kesenangan yang memuncak di dunia. Ini diibaratkan sebagaimana kita senang-senang di dunia itu yang sebenarnya diharamkan di dunia, tetapi di surga nanti itu diberikan. Iya, apa yang berdosa haram di dunia halal di surgamu, betul? Ya benar, itu memang tidak ada. Berzina itu haram di bumi, di surga dibolehkan, betul? Ya memang seperti itu. Itulah. Mana ada yang sesuatu yang dosa di dunia kok jadi fix. Kalau itu Pak Kidalang, jangan lakukan di dunia. Tapi boleh dilakukan di surga gitu ya. Yang kebiasaan kalian lakukan di dunia jangan dilakukan. Nanti dibalas Allah di surga.